Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Mari kita lanjutkan kajian ilmu kalam, kajian ilmu tauhid agar keyakinan kita tidak keliru ya. Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma barang yajibkan wajib apa itikad nekat nama. Anna ashabahu sallallahu alaihi wasallam utai sak temene berapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iku afdhalul qurun luwe utama-utamane pira-pira kurun kelompok golongan jamaah ya. Suma tabiuna mungko nuli tabiun orang-orang yang pengikut sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suma tabiin kemudian pengikut tabiin dan seterusnya ya. Wa afdhalus sahabat utai luwe utama sahabat Abu Bakrin wa Umaru wa Utsmanu fa Aliun. Jadi di antara sahabat yang lebih utama adalah pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sesuai dengan ala hadat tertib, sesuai dengan urut yang jadi khalifah Khulafaur Rasyidin. Lakin qala al-qawmi, tapi ada yang mengatakan lain ya. Karena apa ya? Kalau sudah menginjak pendapat itu kan tidak ada yang 100% sama gitu ya. Kecuali kalau muttafaqun alaih ya. Mengapa kok bisa beda ya? Karena penjelasan baik dari Al-Qur'an dari hadis tidak ada yang 100% yang tidak bisa diotak-atik. Ini kan karena mungkin penjelasannya itu masih mungkin diartikan lain, maka adanya perbedaan. Nah, perbedaan itu kita jangan mempermasalahkan. Kita punya keyakinan A, kalau yang lain punya keyakinan B, yang itu masih mungkin ditoleransi ya, walaupun lemah pendapatnya. Jangan mudah menyalahkan yang pendapat banyak atau pendapat sedikit ya. Atau pendapat yang lemah ya. Qala qaumi Sayyidatuna Fatimatu ahwa. Jadi kalau al-qaumi itu bukan Abu Bakar ya, tapi Siti Fatimah dan saudara-saudara. Berarti ini auladi Rasulullah. Bagi ini kategorinya adalah keturunan Rasulullah, sahabat tapi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bukan orang lain gitu maksudnya. Sayyidina Ibrahim ya, maksudnya ya Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdalu minas sahabati al-itlaq. Jadi ini putra-putri Rasulullah itu lebih utama dari sahabat al-itlaq secara mutlak tanpa terkecuali, baik khulafaur rasyidin baik siapa saja ya lebih utama. Kata minal khulafa al-arba'ah, walaupun khalifah yang keempat itu tetap yang lebih utama ya putra-putri Rasulullah SAW. Tetapi memang secara manusia ya, pada waktu dia memimpin ya, namanya pemimpin ya lebih mungkin saja lebih dihormati daripada yang tidak memimpin. Ini kan khusus dari faktor agama, dari ilmu tauhidnya. Wa kana Sayyiduna Malik yaqulu, Gusti kita Malik ya. Imam Malik yaqulu la afdhala ala bid'ah.
La ufadilu. Ini dia berpendapat dia tidak mengunggulkan ala bid'ati Rasul. Jadi dia tidak mengunggulkan keturunan Rasulullah. Kata Mas Jadi ya seperti pendapat yang pertama tadi ya. Wada waladhi yajib itu. Wada utawi iki apa namanya? Ya Abdul sahabat tadi waladhi yajib ya. Yaitu sesuatu yang wajib kita yakini, kita etakoti ya. Yang pendapat Imam Malik ini ya. Wanuki niba Allah qad alaihi aladi insyaallah. Insyaallah kalau Allah taala ya. Jadi wahada ini ya ini tadi pendapat Sayyidina Malik tadi ya. Ini sesuai dengan pilihan yang disajikan oleh musannif pengarang kitab Kifayatul Awam. Jadi yang wajib diyakini yaitu afdhaliyah sahabat sesuai dengan kedudukan apa namanya Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman Ali. Wa iman jangan barang ya bukan wajib apa itu kan nekot nama aidan alimane ana udah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ulida bi Makkah wa tu fil Madinah. Kemudian yang wajib bagi kita sekalian terutama ya orang Islam ya orang mukallaf ya, Rasulullah itu dilahirkan di Mekah dan meninggal di Madinah. Kalau ada pendapat lain ya jelas keliru itu ya. Misalkan Nabi dilahirkan tidak di Mekah, itu kan keliru ya. Walaupun mungkin dulu pada waktu kelahiran namanya mungkin masih belum Mekah. Dan Madinah juga dulu waktu awalnya namanya masih belum Madinah ya. Yang jelas kadang-kadang nama daerah itu kan zaman primitif dengan era modern ini kadang-kadang kan juga beda ya. Zaman klasik dengan sekarang kadang-kadang beda namanya ya. Wajibu al-aba ayu alimu auladahum dalik. Ini bagi orang khususnya orang Islam ya. Kalau orang Islam kan tidak tahu ya, sebagai seorang orang Islam, orang tua ya, harus menunjukkan kepada anaknya tentang afdhaliyah tadi dan tentang kelahiran kematian Rasulullah SAW. Kalau tidak tahu ya anaknya ditunjukkan kepada orang yang tahu. Ini kan hal yang tidak begitu sulit ya. Tidak hanya mempelajari dan tahu gitu aja, tidak perlu lain dengan pelajaran yang perlu pemikiran serius, penghitungan dan yang jelimet gitu ya. Dari sini karena wajib kalau tidak dijalankan ya berdosa ya. Qala al-Ajhuri wa yajibu Imam Ajhuri wajib al-asasi ayat rifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abi amin jihati umi. Menurut Imam Al-Ajhuri bagi seseorang itu ya termasuk wajib mengetahui nasab atau silsilah Rasulullah SAW dari sang ayah atau dari sang ibu ya. Ayahnya siapa, kakek neneknya siapa, dari ibu kakek neneknya siapa gitu ya. Wajati insyaallah bakal temuka
insyaallah lamun terus sapa Allah taala apa zikru dalik nyebut utawa bahas nasab tadi fil khotimah ing dalam pembahasan nanti akhir. Mengapa di sini kok ada penjelasan begitu? Ya karena tadi kan ada dilahirkan di Mekah dan dimakamkan di Madinah. Maka tidak hanya itu saja. Nanti juga dibahas untuk menjelaskan itu secara lebih panjang lebar ya, tapi di akhir. Wa yang bagi ayarifa kullu saksin iddata auladi. Ya apa ya, bagi seseorang harus mengetahui hitungan putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatartiyah dan urut fi auladah. Ya diusahakan untuk mengetahui berapa putra-putri Rasulullah, bagaimana urut-urutannya ya. Li'annahu yang bagi lisasi ayat li'annahu yang bagi sabjo lisasi kedua awan apa yarifan yang tau merui sopo awan sakes sada tahu yang pro-pro gusti ini. Nanti mengapa? Ya dengan itu kan kita tahu apa ya? Ya orang mulia yang dilahirkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum sadatul umat ya. Keturunan kan termasuk sadatul ya, pemimpin umat, orang-orang yang baik, terutama baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang pilihannya. Tetapi ya si orang yang menjadi keturunannya ya jangan menyombongkan diri, gitu kan jadi masalah ya. Karena ya semua orang punya keturunan ya. Keturunan siapa saja. Karena kalau yang disebutkan yang diutamakan memang pas aulad. Tapi kalau keturunan sampai sekarang kan sudah mencapai puluhan ya, bulan keturunan. Lakin lam yusarihu, tetapi orang mertela aku lah fima roa itu biwujud fima dalam roa itu kan ningali sebab wujud tadi kalau wajib mengkono ayarifa au nadbi usus lakin kiasuna dhairihi tetapi ini utawi kiase boro-boro contone tulodone ya bandingane dalik al wujud. Jadi memang ulama tidak secara gamblang menjelaskan itu wajib atau sunnah untuk mengetahui berapa keturunan Rasulullah, bagaimana urut-urutannya. Tapi hanya dikiaskan tentang bandingannya gitu ya. Bandingannya untuk mengetahui lakin kiasu ana kana sabihi. Jadi bandingannya itu kalau Rasulullah kita wajib mengetahui ayah ibunya dari siapa saja maka anaknya juga harus begitu. Makanya gitu ya. Ke atas Rasul ke atas itu makanya ke bawahnya kita juga harus tahu, terutama yang sampai anaknya tadi gitu ya. Karena bandingannya yang ke atas harus, maka ke bawah juga harus. Bal sorohu bi'ana yang bagi fakot. Jadi di musonef ini hanya menjelaskan yang bagi. Karena yang bagi sebaiknya ini kalau dari bahasa hukum ini ya secara umum kajian secara umum itu kan mungkin bahwa mutlaq ayakuna ala sabil wujud awal mungkin juga itu harus wajib ya atau mungkin juga sunnah ya. Kalau wajib memang ya tidak mengetahui kan jadi masalah.
Kalau sunnah tidak mengetahui ya tidak bermasalah ya, karena tidak berdosa. Wa auladu sallallahu alaihi wasallam sahabatun. Utai putra pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku sahabat Nabi itu. Salah satu dzukurun, yang tiga laki-laki. Albaun unasun. Yang 4 adalah wanita. Ala sahih. Ini menurut pendapat yang sahih. Mungkin aja ada pendapat lain. Kalau sudah ala sahih ya ada pendapat yang tidak sahih. Tidak kuat, ya, lemah. Wa tartibuhum fil wiladah al-qasim. Kelahiran dalam urut-urutannya. Yang pertama al-qasim, bahwa awal awaladi. Qasim itu Said Qasim adalah anak pertama Rasulullah SAW, putra pertama. Suma Zainab, kemudian putri Ibnu Zainab. Suma Ruqayyah, suma Fatimah, suma Ummu Kulsum. Suma Abdullah wa al-mulaqab bit-thayy wa bit-thahir. Kemudian yang terakhir di sini Abdullah dilakobi dalam panggilan nama Bang Thayyib Thahir. Ya, Abdullah itu nama aslinya, nama samaran atau mungkin nama panggilan ya. Fauma lakopani, maka Thayyib dan Thahir ini lakob, nama samaran atau nama panggilan. Li Abdillah la isma, bukan nama dua orang Thahir, tapi nama satu orang yang itu nama lakob, nama panggilan. Sampai sekarang kadang-kadang kita kan juga mengenal ada orang nama panggilan. Mungkin nama panggilan itu untuk mempermudah atau mungkin apa ya faktornya, macam-macam ya. Mughajiro inilah ya bisa ya, yang nama itu kan beda dengan nama aslinya. Wa kulluhum min sayyidatina Khadijah. 7 itu semua dari 6 itu semuanya dari Sayyidatina Khadijah, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sabiu Sayyidina Ibrahim, yang ketujuh Sayyidina Ibrahim min Mariyati al-Qibtiyah, dari Sayyidah Maria al-Qibtiyah. Ini hasil dari Mesir, makanya disebut Qibtiyah, asalnya dari Mesir. Ada ifham ada tadi, ketahuilah ya, inilah putra-putri Rasulullah SAW. Yang keenam dari Sayyidat Khadijah, yang satu dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Wa narji ila damil aqaid. Wa narji lan becik balik ingsun ilatan maring sempurna berapa kita. Jadi ya kita ini ya sebaiknya mempelajari yang sempurna ya. Kalau tadi yang bagi ya usahakan jadikan yang wajib, karena kan dengan itu kita akidah kita lebih sempurna daripada itu mengatakan sunnah. Sunnah kan tidak diketahui tidak masalah, lupa tidak masalah ya. Kalau wajib kan ya diusahakan tidak lupa ya. Wanisi ilatan apa ya, sebaiknya mempelajari kita yang sampai sempurna ya. Kalau contohnya dalam kehidupan sehari kan kita ini kalau mungkin belajar ya usahakan mencapai hasil yang maksimal. Usaha juga begitu, jangan pokoknya usaha rugi atau untung ya kalau bisa kan untung gitu ya. Sudah maksimal tetap rugi ya beda lagi. Kalau memang tidak sungguh-sungguh tidak untung kan ya memang umumnya begitu ya. Tapi ya ada yang tidak begitu, bukan jarang ya. Azaniyatul al-baun. Kemudian yang ke-42, asidku irrusul alaihim aswat. Sifat sidik benar bagi Rasul, para utusan alaihi salam. Fi jami' aqwalim. Jadi
semua rasul itu semua perkataannya benar karena kan datanya dari Allah. Tidak ada rasul itu mengatakan yang salah gitu. Semuanya benar. Nah, walaupun mungkin bagi anggapan orang terutama pada masa itu ya sepertinya kok gak benar ya, tetapi sejatinya benar ya. Asali satu walaupun yang keempat al-amanah, bisa dipercaya. Ismatuhum minal wuku fi muharramin aw makruhin. Jadi nabi rasul itu tidak sampai jatuh atau melaksanakan melakukan ucapan maupun perbuatan hal yang haram atau hal yang makruh, yang tidak disukai ya, sukai orang. Akan ada hal yang tidak haram tapi tidak disukai. Mungkin bicara dengan orang kasar gitu ya. Mungkin saja kan dengan temannya yang sebaya mungkin saja kasar gitu kan. Nah, ya itu tidak haram tapi tidak disukai gitu ya. Ar-rabi'atu wal arba'un. Yang ke-44 tablighuma umiru bitablighi, menyampaikan barang yang diperintah bitablighi, menyampaikan kepada manusia. Jadi apa yang diperintah ya semuanya, tidak yang disimpan, baik mungkin direspon positif, direspon negatif oleh umat, oleh masyarakat, oleh kaum pada masa itu ya disampaikan apa adanya. Kalau ada pertanyaan yang mungkin kesulitan ya langsung di backup oleh malaikat Jibril ya, ditunjukkan oh ini dan sebagainya. Dan mungkin ada yang tidak perlu dijawab ya begitu. Kalau itu mungkin pertanyaannya sifatnya melecehkan ya. Al-khamisatu yang ke-45 al-fatonah. Fadil arba'ah tajibul lahum al-sat. Sifatnya cerdas. Kalau sekarang mungkin kan ilmiah. Nah, semuanya berdasarkan ilmiah. Tapi ilmiah ini kalau di era sekarang kan kajian yang dasarnya kan ini ya, setelah diteliti berbagai hal, ada yang dasarnya dari barang ya, barang diteliti secara mendetail, atau mungkin empiris, pengalaman gitu kan. Kalau itu kan langsung dari Allah lewat malaikat Jibril ya. Tapi ya jelas rata-rata ya masuk akal ya. Tapi kalau berhubungan dengan akhirat kan ya tidak ada yang tahu kan, wong belum meninggal. Tapi ya mungkin ada satu dua yang mungkin berhubungan dengan itu kan, mungkin dengan setan ya tidak ada yang tahu. Tapi ada satu dua sahabat mungkin yang bermimpi atau apa gitu kan, untuk mengokohkan pendapat itu ya. Fadilah batu tajibul lahum al-sat. Sifat keempatnya wajib bagi para rasul ya. Bimana mulai tasawuf fil akli adamuha. Ya kita tidak bisa menggambarkan ini ya, terutama orang yang percaya akan kebenaran, akan Allah itu membuat rasul bagi salah satu manusia ya. Kalau sudah orang matinya tidak dapat hidayah, beda lagi. Ini terutama orang yang sudah dapat hidayah, orang yang sudah mempercayai adanya agama ya. Tidak bisa digambarkan kalau ya rasul tidak mempunyai salah satu dari sifat 4 tadi. Wa yataqafu al-iman ala ma'rifati dzalik wa ta'ala dzalika hendak apa ala ma'rifati al-khilaf baina wa ta'ala kandak apa iman ala ma'rifati dzalik ing ates sing ora pira-pira iku mang sifat nang sifat al-khilaf baina sanusi wa. Jadi ini pendapat ulama juga beda ya. Wajib apa sunnah ini kan juga begitu lagi ya.
Ini kan karena selama dalil penjelasan tidak soreh, tidak qot'i yang tidak bisa dibantah ya semuanya pasti merembet ke khilafiyah ya. Kalau sudah khilafiyah ya tidak bisa kita mengatakan pendapat saya yang paling benar pendapatnya. Cuma hanya begini saja, yang kita ikuti ya kita yakini benar, yang tidak kita ikuti ya kurang benar. Tapi kita jangan gempor-gempor itu salah ya begitu. Pokoknya yang kita ikuti kita yakini benar, yang tidak kita ikuti ya kita yakini kurang benar, kita aja. Karena kalau sudah khilaf ini kan sudah tidak ada yang bisa menjustis, hanya dugaan kan. Dugaan dari ini artinya begini, itu salah. Yang itu juga dugaan dari situ itu benar, ini salah kan gitu. Ya, tahunya kita kalau sudah meninggal dunia itu baru tahu mana pendapat yang benar, atau mungkin juga ditoleransi kedua-duanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang tahu kan kalau sudah khilafiyah ya. Mengapa? Ya karena orang Islam ini kan aturannya banyak. Sesuatu hal yang aturannya banyak ya rentan terjadi beda ya. Kalau aturan sedikit ya tidak mudah, karena yang diatur sedikit ya tidak, karena beda-beda kan gak ada khilafiyah. Kalau aturannya banyak begini-begini banyak, akibatnya ini kok begini, itu begitu nah, gitu. Akibatnya terjadi beda. Karena aturannya asalnya banyak, jadilah semacam itu. Nah, kalau kita sudah sering belajar dan ditunjukkan oleh ustadz atau kiai kita atau guru kita tentang itu khilafiyah ya biasa. Biasanya kalau kita ngajinya itu pakai kitabnya, atau ngajinya pakai tafsir, atau ngajinya pakai kalau di hadis itu pakai sarahnya, itu kemungkinan ya langsung ada khilafiyah. Tapi kalau ngajinya pakai Quran saja, kemudian hanya ditunjukkan oleh satu ustadz atau satu kiai yang pakai hadis saja, pakai Quran saja, dan ustadz atau kiainya tidak menjelaskan, pas yang dijelaskan itu terjadi khilafiyah, ya kita tahunya satu. Kalau ada yang lain, ustadz lain mengatakan beda, nah kita akibatnya kadang-kadang tidak mudah menerima. Tapi kalau sudah ditunjukkan sejak awal, sejak tidak tahu ditunjukkan, oh kalau ini hukumnya begini, menurut si A, menurut si B begini, ya kita jadi biasa. Kalau kita mulai mengaji langsung ujuk-ujuk pendapat ini saja, dan pendapat ditunjukkan keras, biasanya kita sulit untuk menerima yang lain. Padahal terutama dalam ilmu furu', apalagi ilmu furu' ya, itu ladang untuk khilafiyah, mudah terjadi khilaf ya. Bahkan di era sekarang ini kadang-kadang khilaf itu orang satu rumah saja ada yang mendapat beda. Ya memang sebaiknya gitu ya. Kecuali kalau di organisasi itu menyangkut rel organisasi ya jangan terjadi khilaf. Tapi kalau sudah menyangkut agama walaupun satu organisasi ya sebaiknya bisa beda kalau berhubungan dengan hukum ya. Karena kalau yang mencetuskan itu sama-sama orang ahli kan tidak masalah, kecuali yang orang tidak tahu harus mengikuti ya. Yang sama-sama tahu kan tidak harus ikut ya. Nah, itu kan akibatnya hukum kesepakatan ya. Hukum kalau mencari kebenaran ya masing-masing yang ahli bisa ya tahu sendiri. Kecuali kalau dalam hal kesepakatan ya. Kalau kesepakatan ya sebenarnya nggak cocok, mengikuti aja kan hukum kesepakatan. Di Imam Sanusi dan lainnya itu beda pendapat. Apakah wajib atau sunnah? Wa istaqilu alaihim as-salatu asdadu hadil arba. Dan mustahil bagi para rasul adatu hadil arba. Ya, sifat yang berlawan dari 4 mustahil ya. Waya al-kadhib. Yang pertama dusta ya, tidak ada. Kalau dusta akibatnya kan
yang dari Allah tidak disampaikan dengan benar kan dusta. Wal khianat, dan tidak bisa dipercaya ya. Ya gak ada, masa lagi banyak kan mempelajari orang yang menunjukkan orang yang jelek tidak bisa dipercaya. Sebenarnya ini harusnya begini, dikatakan begitu itu kan gak percaya. Karena kan itu orang yang tidak jujur ya, bisa dipercaya. Bifil muharraman atau makruhin ya, bahkan makruh saja juga tak boleh ya, apalagi yang haram. Wal kitmanu lisain memma umiru kitab, dan menyampaikan hal-hal yang ini kitman, menyimpan. Misalkan ada wahyu karena mungkin dirasa kok mempengaruhi statusnya, kedudukannya, tidak disampaikan. Ya gak ada itu ya. Semua disampaikan enak. Bahkan dicemooh oleh kaum saja ya harus disampaikan resikonya ya. Karena apa? Ya sudah diangkat jadi rasul ya itu resikonya ya. Wal bilada, dan dedal maksudnya ya, tidak cerdas ya. Mungkin kalau ditanya bulat ya jawabannya orang tidak bisa itu kan, atau mungkin begitu ya, mungkin jawabannya tidak, orang tidak paham, atau mungkin ya memang dia memahami tidak mengerti kan, bisa saja itu ya. Wa nilaba ya tastahilu alaihim wassalatu wassalam alaihim sallallahu alaihi. Empat ini adalah mustahil bagi para rasul. Yang dalam arti biman Allah tasawwaru fil aqli wujuduha, dengan hal bagi akal manusia kalau mau berpikir secara jernih ya tidak mungkin itu bisa berada di para rasul. Wa taqul iman alamatnya alamat takut. Wa taqul tadi kan alamat kadaman. Jadi ini juga seperti tadi ya, ada perbedaan antara Imam Sanusi dan yang lain masalah, karena yang wajib bagi rasul itu terjadi khilafiyah tentang mengetahuinya, maka dengan sendirinya yang perlawanan yang mustahil ini juga terjadi khilafiyah. Fahdi tisun marba'un naki datan. Ini adalah yang ke-49 ya. Wa ta'amul khamsin. Ini tinggal satu sifat, yaitu sifat jawas, sifat mubah. Bagi para rasul. Sampai di sini kajian kita tentang ilmu tauhid, ilmu kalam. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita ya semakin kokoh, semakin benar keyakinan kita kepada Allah. Mungkin jangan sampai kita untuk meyakini hal yang keliru. Tapi perlu kita ketahui ya, kadang-kadang kita mengatakan begini ya, kamu kok sembuh? Ya karena saya suntik maka sembuh. Itu jangan diyakini kalau orang itu mengatakan itu sampai ke hatinya, hanya mengatakan dari sudut perkataan saja. Hatinya aja begitu ya. Kalau orang Islam ya Allah yang menyembuhkan ya. Kamu kok kenyang? Ya telah makan gitu ya. Makanya jangan mudah kalau kamu menuduh orang mengatakan itu hal negatif. Berarti orang yang menuduhkan tahu isi hati orang ya. Nabi pun pernah ditanya juga tak tahu hati seorang ya. Sampai di sini kajian kita, moga bermanfaat bagi kita sekalian, dan barangkali ada penjelasan, ada bacaan yang mungkin kurang benar, menerima masukan agar ke depan kajian semakin baik, semakin mudah dimengerti. Raditu billahi rabbah
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul rabbi zid ilma warzuqni fahma rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.